Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru di 1 Januari 2024. Kita tahu dan kita mengalami bersama-sama bagaimana perjalanan iman yang sudah dan saya dan Bapak Ibu Saudara sudah lewati sepanjang 2023. Mungkin ada kekecewaan, kita berjalan di lembah kekelaman, ada rasa frustasi, ada kemarahan dan segala sesuatu yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bukan persoalan berapa lama dan berapa kesulitan yang kita hadapi, tapi dengan siapa kita berjalan sepanjang tahun 2023 dan yang akan kita jalani sepanjang tahun 2024 ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kesulitan dan hambatan yang kita hadapi pasti tidak akan pernah melepaskan kita daripada kasih Allah. Kasih Allah yang memampukan kita bersama-sama berjalan. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menikmati hari yang baru yang Tuhan nyatakan. Karena bukan saja persoalan pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan, tapi kasih Allah terbukti dengan kematian anaknya Yesus Kristus, dan itu sebabnya hari ini kita berjalan menyongsong tahun yang baru dengan penuh kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti dan mulia, sembah muliakan, kita pujikan bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Dipuji, ditinggikan
dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih-Mu telah terbukti dalam kehidupan kami. Bukan saja waktu demi waktu yang sudah kami lalui, tetapi di dalam waktu yang kami lalui, kehadiran Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamilah yang memampukan kami melewati langkah demi langkah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Karena itu kami mengucap syukur dan mengembalikan segala kemuliaan, kehormatan bagi Engkau. Dan pagi hari ini bersama seluruh jemaat Tuhan, kami bersatu hati menyembuhkan nama-Mu dan rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kuasailah segala hal yang ada pada kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga yang saat ini bersama-sama beribadah. Karena itu Tuhan, perkara yang ajaib boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena Kristus yang sudah menolong. Berkatilah sepanjang ibadah, di mana syukur kami dan bakti kami hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita bahkan bersama-sama mengucap syukur. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara berkenan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, boleh berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian, segala puji syukur dan kasih Allah melingkupi saya. Tentu Bapak Ibu Saudara bisa sambil tersenyum satu dengan yang lain dan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya,
selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin. Kiranya pujian ini sungguh kita resapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hari pertama ketika kami menginjakkan kaki di tahun 2024 ini. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami yang dibuktikan dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Karenanya hamba-Mu dan kami semua memohonkan, biarlah di tahun 2024 seperti kebenaran firman Tuhan bahwa tahun yang belum tentu kami ketahui apa yang bisa terjadi tahun ini, tapi juga jelas bahwa Engkau turut bersama-sama, berjalan bersama-sama, menuntun kami semua dan membimbing kami. Karenanya Tuhan, kami rindu setiap keluarga jemaat Tuhan satu persatu. Engkau yang sudah dan terus memelihara kehidupan mereka dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Dia berkatilah Tuhan, dan di sepanjang tahun 2024 ini keharmonisan semakin erat terjalin di antara mereka, komunikasi yang semakin baik, segala finansial dan kebutuhan ekonomi yang juga semakin baik. Kami rindu Tuhan juga memberkati anak-anak di antara kehidupan keluarga jemaat Tuhan, mereka yang sedang studi dari tingkat PG, TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Biarlah Tuhan juga memberkati pendidikan mereka. Kebutuhan pembiayaan pendidikan Tuhan juga mencukupi. Dan kami berdoa orang-orang muda di gereja Tuhan di tempat ini yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri memimpin dan menolong mereka di tengah-tengah tantangan kehidupan orang muda, di tengah-tengah pergaulan yang buruk, di tengah-tengah kesempatan-kesempatan yang indah yang mereka hadapi dan mereka terima daripada Tuhan, sehingga kasih Tuhan dinyatakan. Anak-anak muda di tempat ini menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia, dan kami rindu mereka boleh mewartakan kabar keselamatan, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan hidup mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih kecil, Tuhan memelihara sepanjang kehidupan mereka, bertumbuh sepanjang 1 tahun di tahun 2024 ini di dalam kasih Tuhan. Mereka bertumbuh secara fisik, Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan secara kognitif, psikomotorik, sosial, dan iman di dalam Yesus. Dan kami rindu ada banyak anak-anak di tempat ini yang pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat di bawah kepemimpinan dan pimpinan serta pendidikan dan arahan daripada orang tua mereka yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mereka hidupi hari lepas hari. Karena itu kami berdoa bersama-sama di sepanjang tahun yang akan kami lalui.
Biarlah Tuhan yang terus mengeratkan setiap keluarga jemaat Tuhan dalam limpah kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, inilah doa dan seru kami. Biarlah Engkau sendiri memberkati sepanjang pelayanan yang kami lakukan bersama-sama. Dan keluarga-keluarga di tempat ini diberkati Tuhan dengan kesatuan dan erat hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sejenak kita akan bersama-sama, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya masing-masing di dalam kitab Yeremia di pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ke-6 saja. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa juga mengikuti pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Perjanjian baru. Ayat pertama, pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Yang terakhir ayat yang ke-6, sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Moritz boleh menolong kita untuk melihat bagaimana kasih yang Allah nyatakan. Sebelum kita akan mendengarkan bersama-sama, ada Tuhan yang tetap mengasihimu sebagai judul khotbah di pagi hari ini. Kita juga akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menaikkan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada pendeta murid saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini kita bersyukur karena ada kesempatan yang indah bagi kita untuk juga merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan juga adalah pedoman yang mampu menolong kita, membimbing kita untuk melewati dan menghadapi keadaan-keadaan hidup yang tidak pasti. Kita percaya pada kuasa firman Allah yang sanggup menopang dan menolong kita semua. Karena itu mari dengan penuh iman dan dengan penuh hasrat untuk mendengarkan firman Tuhan di awal tahun yang baru ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga, menaungi, membimbing kami sepanjang 365 hari yang lalu. Dan hari ini kami berada di tahun yang baru di hari pertama. Sungguh kami bersyukur oleh karena di awal hari dan tahun yang baru ini kami berkesempatan untuk datang beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan juga ada kesempatan indah untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya berkuasa, menguatkan kami, menopang kami, dan juga adalah terang bagi jalan hidup kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di hari pertama ini, tentunya saya percaya Bapak Ibu, kita semua dalam keadaan dan suasana baik, dan di tengah suasana sukacita, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dan juga bisa beribadah bersama-sama di awal tahun ini. Walaupun hari ini kita tidak beribadah secara on-site atau tatap muka, tetapi kita masih berkesempatan untuk beribadah secara online. Saudara, di awal tahun ini, tentunya kita punya berbagai macam pergumulan dan perasaan hati. Ada yang mungkin menghadapi tahun baru ini dengan antusias, ada yang mungkin menghadapi tahun baru ini dengan kegembiraan dan sukacita, dengan optimisme dan keyakinan bahwa ada hal-hal besar yang akan dicapai, ada hal-hal yang luar biasa yang akan digapai, dan bahkan mungkin sedang menikmati keadaan sukacita oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang dialami dan sedang dirayakan bersama-sama keluarga. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang diliputi dengan perasaan tidak pasti. Mungkin ada yang sedang khawatir, mungkin takut menghadapi tahun 2024 ini. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang menyelimuti Bapak Ibu ketika terjadi pergantian hari dan memasuki tahun 2024 setelah melewati 365 hari yang lalu.
dan Bapak Ibu sedang dalam pergumulan dan sedang berada juga di dalam rasa kalut dan khawatir. Firman Tuhan hari ini tentu saja adalah kekuatan bagi saudara dan saya dalam segala keadaan kita, segala perasaan kita. Pembacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dapat kita beri judul penegasannya. Melalui Yeremia, Tuhan mau berkata dan nyatakan kepada orang-orang Israel bahwa ada Dia, ada Tuhan yang tetap mengasihi mereka. Saudara, konteksnya adalah kita tahu bahwa Yeremia dan juga Yesaya bahkan Yehezkiel, nabi-nabi yang hidup di sekitar 700 tahun sebelum Masehi ini, adalah nabi-nabi yang datang, yang Tuhan utus untuk memperingatkan orang-orang Israel bahwa mereka akan mengalami masa suram. Akan ada pergantian waktu di mana mereka akan kehilangan segala sesuatu yang mereka banggakan dan mereka kagumi. Oleh karena hati mereka tidak lagi condong kepada Tuhan. Oleh karena mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh kemunafikan, bahkan oleh kekuatan dan kuasa dosa. Dan kita tahu bahwa nabi-nabi ini telah memberi peringatan kepada mereka, dan khususnya Yeremia, bahwa akan datang, akan ada saat di mana segala sesuatu akan berubah. Mereka akan dibawa dan diperhadapkan kepada suatu waktu dan masa yang kelam. Dan tentu saja itu mengkhawatirkan. Itu tentu membuat takut dan gelisah. Itu tentu saja membuat mereka resah karena nubuatan yang mengatakan bahwa mereka akan dikuasai oleh bangsa lain. Mereka akan ditawan dan bahkan akan dibawa sebagai tawanan, baik oleh Asyur maupun oleh Babel. Tetapi Bapak Ibu, bacaan tadi dan konteksnya kalau sudah lihat juga di dalam pasal 30, rupanya Tuhan melalui Nabi Yeremia datang dan menguatkan mereka, datang dan memberi pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Melewati masa suram, melewati proses penderitaan yang panjang, Tuhan kemudian akan menopang mereka kembali, memulihkan dan memperbaharui mereka kembali. Nah, saudara-saudara, kenapa demikian? Kenapa Tuhan mau melakukan itu kepada mereka, kepada bangsa yang sedang berjalan di dalam kekelaman ini? Nats yang kita baca tadi menegaskan bahwa karena Tuhan mengasihi mereka. Dan karena itu pada pagi indah ini, ketika kita sedang melangkah di tahun yang baru, tahun yang mungkin juga Bapak Ibu berhadapan dengan rasa takut, perubahan-perubahan waktu yang sedang kita jalani, keadaan yang mungkin juga sedang berubah. Ya, situasi di tengah-tengah ketidakpastian oleh karena adanya persoalan global, ada peperangan yang belum berakhir di Ukraina dan Rusia, ada peperangan antara Israel dan Hamas di Palestina, ada ketegangan-ketegangan regional yang terjadi. Bahkan mungkin di dalam negeri kita sendiri, kita sedang berhadapan dengan dinamika pemilihan umum serentak yang akan diadakan di bulan Februari yang akan datang. Semua ini mungkin membawa suasana cemas di hati kita, rasa takut dan khawatir. Saudara, kekhawatiran itu sebenarnya memang bukan hal yang teramat buruk. Kekhawatiran itu bisa jadi merupakan satu faktor yang menolong kita untuk berwaspada. Kekhawatiran membuat kita bisa mengantisipasi
hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depan. Kekhawatiran bisa menolong kita untuk meneliti segala sesuatu secara cermat dalam perencanaan kehidupan kita. Tapi kita tahu persis bahwa dalam firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya dalam menghadapi perubahan-perubahan kenyataan dan kehidupan kita, jangan sampai kekhawatiran itu sedemikian rupa menguasai kita dan mengalahkan kita, sehingga kita kehilangan pengharapan, sehingga kita kehilangan keyakinan akan Tuhan. Oleh karena itu, kepada orang-orang Israel, di dalam konteks Yeremia pasal 31 ini, saudara, Tuhan tahu keadaan mereka. Dan karena itu Tuhan mau menyatakan kepada mereka bahwa Ia ada dan mengasihi mereka. Nah, dari konteks nats ini secara singkat kita akan lihat ada 3 kebenaran penting yang perlu saudara yakini, hidupi untuk saudara memasuki tahun 2024 ini dengan penuh kepastian. Yang pertama dari nats ini, saudara, kita bisa belajar memahami bahwa setiap perubahan selalu hadirkan rasa takut. Dalam nats ini kita tahu bahwa Tuhan menyatakan kepada Israel perubahan-perubahan yang akan mereka alami. Ya, saudara bisa membayangkan dalam ayat yang pertama dan sampai dengan yang ketiga misalnya saja. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan berkata akan ada saat di mana mereka akan dipulihkan. Tetapi pemulihan itu terjadi di kala mereka berada, saudara perhatikan dalam ayat yang kedua, ya, mereka berada bagaikan di padang gurun. Mereka ada di padang gurun, suatu tempat yang gersang, suatu keadaan yang bahkan tidak ada pengharapan di sana. Suatu gambaran tentang kesuraman hidup mereka. Tidak ada sesuatu yang menyegarkan di sana, menyenangkan di sana. Hanya ada kesedihan, kekeringan, dan rasa yang tidak puas. Bahkan digambarkan juga mereka bagaikan orang yang terluput dari pedang. Keadaan mereka digambarkan sedang terancam. Akan ada orang-orang yang terluput dari pedang. Dan digambarkan orang-orang yang sedang berjalan mencari tempat istirahat bagi mereka. Ya, satu gambaran yang begitu suram. Bahkan keadaan ini adalah satu keadaan yang menggambarkan situasi terbuang. Situasi mereka ditaklukkan dan dikalahkan oleh bangsa lain. Sesuatu yang menyeramkan bukan, dan bahkan menakutkan, saudara-saudara. Berada dalam keadaan yang seperti itu, tidak mungkin orang tidak memiliki rasa khawatir. Pada waktu kita berada di dalam keadaan yang digambarkan seperti Yeremia ini, tentang keadaan orang Israel, itu tentu membuat mereka takut. Nah, saudara-saudara, mungkin juga itu bisa diaplikasikan dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada di antara kita yang memasuki 2024 ini diliputi juga dengan rasa gersang. Mungkin karena ada situasi-situasi dalam kehidupan saudara yang saudara merasa segala sesuatunya mengering dari hidup saudara. Mungkin pekerjaan tidak memberi prospek yang baik. Mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan promosi, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa mengembangkan omset. Mungkin ada banyak keadaan yang menakutkan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Hubungan-hubungan yang mungkin tidak, rasanya sulit untuk dipulihkan sehingga saudara merasa begitu kering jiwa saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan mungkin ada yang merasa terancam.
Mungkin saat ini saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit yang saudara tahu itu sangat berbahaya bagi kesehatan saudara dan bahkan tentang kehidupan saudara. Dan saudara diliputi dengan rasa takut. Atau saudara sedang mencari dahaga, sesuatu yang bisa menghalaukan dahaga dalam jiwa saudara. Ada pencarian yang belum saudara temukan jawaban di hidup saudara. Dan saudara-saudara, ini keadaan gersang orang-orang Israel yang digambarkan dalam nats ini. Tetapi di tengah keadaan itu, saudara-saudara, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan datang dan memberi firman-Nya kepada orang-orang Israel. Tuhan datang dan berbicara kepada mereka. Tuhan tahu bahwa keadaan yang sulit menimbulkan rasa khawatir dan takut, cemas, dan bisa membawa mereka ke dalam keputusasaan. Tapi oleh karena itu, Tuhan meyakinkan mereka sebagai Tuhan yang mengasihi mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan itu yang kita kemudian bisa melihat dalam ayat yang ketiga. Ketika saudara membaca dalam ayat, maksud saya di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ada kebenaran yang menarik di sini, kita lihat bahwa di tengah kegersangan mereka, Tuhan bicara bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka dan bukan saja mengasihi mereka dengan ucapan atau janji semata-mata. Tapi kemudian sampai dengan ayat 4 dan bahkan di ayat 5 kita melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kasih-Nya atas mereka. Tuhan adalah Tuhan yang hadir dengan segala karya pertolongan-Nya dan kasih-Nya kepada mereka. Dari jauh dikatakan dalam ayat yang ketiga, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat 4 dikatakan, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya. Saudara, bagian yang kedua yang kita bisa pelajari menekankan bahwa Tuhan itu Tuhan yang terus bekerja dalam karya kasih-Nya kepada orang-orang yang digambarkan dalam Nats atau pasal 31 ini secara lengkap. Orang-orang yang sisa yang terbuang, orang-orang sisa yang digambarkan sebagai mereka yang tetap setia, mereka yang tetap mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mau mengalami pemulihan oleh karena percaya kepada kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang mau menerima uluran tangan kasih Allah dan yang mau dibaharui di dalam Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini satu berita sukacita di awal tahun ini. Tuhan tidak akan membiarkan saudara berjalan melewati lorong waktu ini di dalam kehampaan hati seorang diri. Tuhan berjanji bahwa Dia mau datang, Dia mau hadir terus dalam hidup saudara sebagai Tuhan yang tetap mengasihi dan yang senantiasa mengasihi saudara dan saya. Bahkan lebih daripada itu, Dia yang akan berkarya membangun kehidupan saudara. Ayat yang keempat dikatakan, Ia akan menghiasi lagi kehidupan saudara, sukacita yang hilang, kegembiraan yang telah terhempas dari kehidupan saudara. Hal-hal yang telah dirampas dari kehidupan saudara sehingga saudara dan saya berada di dalam kegersangan itu. Tuhan mau mendandani kita kembali dengan segala kemurahan dan kasih karunia-Nya. Menghiasi kehidupan kita sehingga ada lagi sukacita. Sesuatu yang menggambarkan pemulihan total dari Allah. Kasih Allah yang dinyatakan kepada kita adalah kasih yang memulihkan,
kasih yang memperdamaikan, kasih yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Ayat yang kelima berkata, Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sesuatu yang digambarkan sebagai akan ada pertolongan Tuhan yang membawa saudara dan saya juga ke titik pencapaian. Ada hasil dari perjalanan bersama dengan Tuhan yang dapat kita nikmati buahnya. Ada hasil dari pertolongan Tuhan dan karya Tuhan melalui segala pergumulan kehidupan kita. Yang membuat kehidupan kita berhasil. Di Yohanes 15 kita membaca ketika Yesus bicara tentang pokok anggur. Yesus bilang, barang siapa tinggal di dalam Dia dan Ia di dalam. Barang siapa yang hidup berpusatkan kepada Kristus, maka kita akan berbuah. Ketika Tuhan meminta Yosua untuk menggantikan Musa memimpin orang-orang Israel menyeberang Yordan dan menduduki Kanaan. Satu hal yang Tuhan tekankan kepada Yosua adalah supaya dia hidup berpusatkan kepada Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat perjalanannya berhasil dan beruntung. Inilah juga janji Tuhan. Pada waktu kita memasuki 2024 ini, Tuhan mau kita percaya kepada kasih setianya kepada kita. Tuhan mau kita bergantung kepada karya-karya Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri melewati 2024 ini. Karena kita hanya bisa berhasil jika kasih setia Tuhan membimbing kita di dalamnya. Nah, ayat yang terakhir dari bagian ini yang kita pelajari, ayat 6 khususnya. Firman Tuhan berkata, sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, mari kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini membawa kita kepada satu kepastian keyakinan bahwa ketika Tuhan memulihkan sisa-sisa Israel, orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan pengakuan iman yang sungguh. Orang-orang yang mau dibaharui oleh Allah dan dipulihkan. Orang-orang yang menerima kasih karunia Allah di dalam kemurahannya untuk menolong mereka. Maka mereka pada akhirnya akan naik ke Gunung Sion, kota Allah, dan akan memuliakan Allah. Sesuatu yang menggambarkan bahwa semua orang yang dikasihi oleh Allah dan hidup di dalam kasih karunia Allah adalah orang-orang yang hidupnya berfokus kepada Tuhan. Atau orang-orang yang mengarahkan hidupnya supaya Allah dipermuliakan. Maka tahun 2024 adalah juga harus menjadi tahun komitmen kepada kita semua. Setiap orang yang bergantung kepada kasih karunia Allah. Setiap orang yang percaya kepada kuasa kasih Allah. Haruslah hidup juga untuk memuliakan Allah. Menyatakan dengan semangat, sukacita, kemauan yang tulus untuk naik ke gunung Allah. Suatu gambaran tentang pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah. Pelayanan yang optimal kepada Tuhan. Dan kemauan untuk menyenangkan hati Allah dengan memuliakan Dia. Oleh karena segala sesuatu yang telah Ia banjiri di dalam kehidupan kita. Tahun 2024 adalah juga kesempatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Untuk naik ke gunung Allah, naik ke Sion, ke kota Allah. Dan meneriakan kepada Allah, untuk Allah, mengajak orang-orang lain
untuk terus mengabdi kepadanya. Nah, inilah waktunya untuk saudara dan saya mempersembahkan seluruh kehidupan kita yang terbaik bagi Allah. Seperti dorongan dari Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ketika dia berkata, karena itu saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini kita mengerti bahwa melewati dan memasuki tahun 2024 ini, kita percaya ada Tuhan yang mengasihi kita. Dia yang tahu segala kekhawatiran dan kecemasan kita di dalamnya. Dia juga yang berkarya dalam kasih setianya untuk kita. Dan dia yang merindukan dalam karya kasihnya atas kita. Kita naik ke gunungnya, ke Gunung Sion. Dan mewartakan kemuliaan Tuhan, menyatakannya kepada semua orang di sekitar kita. Apakah itu menjadi kerinduan saudara? Kiranya kuasa Tuhan menaungi saudara dan saya dalam iman yang teguh. Kita percaya 2024 ini adalah tahun di mana kita akan menikmati kehadiran Tuhan yang penuh kasih untuk kita semua. Selamat memasuki tahun baru 2024. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami percaya pada janji firman bahwa Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Melewati segala pergumulan-pergumulan yang mungkin akan menghadang kami di tahun baru ini. Kami percaya bahwa ada Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang tidak akan berdiam diri, tetapi Tuhan yang akan terlibat dalam kehidupan kami. Berkarya membangun kehidupan kami. Berkarya memberi kekuatan kepada kami. Berkarya memberi kepada kami keberhasilan demi keberhasilan. Supaya Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kuasai hidup kami di dalam anugerah-Mu di sepanjang tahun 2024 ini. Dan jadikan kami Tuhan alat berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita datang kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan juga penuh pengharapan bahwa Allah Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Dia kekal dalam kasih-Nya atas kita, kasih yang sempurna untuk saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini untuk merespon firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita di hari ini. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, pada akhirnya kami datang kepadamu, sekali lagi menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang tahun 2024, pelayanan-pelayanan kami, komisi-komisi yang akan menjalankan fungsi dan peran pelayanan di sepanjang tahun ini. Tuhan siapkan dan berkati panitia perancang yang akan memulai pelayanan di tahun ini. Tuhan akan menopang. Sambil kami juga bersyukur untuk panitia perancang periode lalu yang sudah bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa mempercayakan cabang-cabang gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan di Sungai Liat, Tuhan memberkati pelayanan di Lubuk Pakam, demikian juga pelayanan di Mekar Asri dan di Jeletreng. Dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, bersama-sama dengan kami, tiap keluarga dan rumah tangga dari hamba-hamba Tuhan ini Tuhan urapi dan berkati, pakai untuk terus menjadi berkat. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi penyelenggaraan sekolah Baptis Elim. Biarlah Tuhan memberkati Yayasan Pendidikan Baptis Indonesia Grogol yang menaunginya secara hukum. Demikian juga kepala-kepala sekolah dan guru-guru yang siap melayani bersama-sama di semester ini dan di sepanjang tahun 2024. Tuhan berkati supaya juga dalam penerimaan murid-murid baru di tahun ini, kami boleh mendapatkan murid-murid yang dipercayakan oleh Tuhan untuk belajar di sini dan diperlengkapi bukan saja secara pengetahuan, tetapi juga di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami datang dan menyerahkan seluruh pergumulan dan hidup kami, kebutuhan-kebutuhan pelayanan di tahun 2024. Secara finansial Tuhan juga yang akan menyediakannya bagi kami. Dan orang-orang yang berhati mengabdi akan juga Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat dan dalam persekutuan kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Pendeta Muda Feby dan keluarga, Tuhan juga berkati, dan hamba dan keluarga, Tuhan memberkati. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang lain, yang bersama-sama melayani dengan kami di gereja ini. Tuhan pimpin satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah di tahun baru ini, dan menyerahkan sepanjang tahun hidup kami di 2024, dengan penuh iman dan harap akan berkat-Mu. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan kasih karunia dalam pemeliharaan dan naungan Roh yang Kudus, Roh penolong yang setia, kiranya menaungi setiap jemaat-Mu, tiap keluarga, rumah tangga dan pribadi di sepanjang tahun 2024 ini, dalam berkat dan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita nyanyi bersama-sama pujian Kusongsong Tahun Baru dengan permohonan, juga dengan penyerahan diri untuk mengabdi kepada Tuhan. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Semoga tahun ini membawa karunia, ku girang menikmati kemuliaan Bapa. Aku sepanjang tahun penuh keyakinan, bersandarkan kasih-Nya, tenang serta Tuhan. Tahun untuk bersaksi tentang kasih Bapa, berlatih melayani kelak pun di surga. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menaungi, Tuhan Yesus memelihara, dan terus memakai kita menjadi alat berkat-Nya. Bahagia di tahun baru bersama seluruh keluarga Jemaat GBI Grogol yang Tuhan kasihi.